Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang inspirasi Pojok Kopdar Brother Opos. Sebelumnya puasa tadi. Puasa. Jadi tamat. 2 poin ya. Hari kedua nih kita. Iya. Hari Tapi kedua. masalah Pak. Insya Allah. Sebelumnya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Suci Ramadan ini yang ke berapa? 1442 Hijriah. Iya betul, 1442 Hijriah. Semoga puasa di bulan ini mendapatkan berkah. Amin. Dengan pahala. Amin. Subhanallah. Tentunya Beng. Ya. Puasa sekarang harus lebih baik dari puasa Oh, sebelumnya. iya, bener. Gila, makanya Ya kan? kita baik banget. Iya dong, jangan tergoda sama pizza, Ya. jangan nih, ya Spread, split kok aman, pokoknya mah lewat. Dan saya biasanya udud Di episode ayo nanti karena bintang tamunya seorang ustad, ya, jadi minumannya bening semua. bening semua. Kopi ini spare soalnya. Ya. Si Meko orang setik dia. Nggak ada juga ini, Blackpink ada. Tapi nggak ada. Ya, kita masih setia ditemani sama Meja Kopi dan Seven Garage 148. Ya, Ya, nanti iklannya dianggap kurang capek. sebetulnya nggak usah diungkapin. Ya, orang benar. pasti udah tahu. Sudah tahu Dengan adanya kayak gini juga orang udah melihat. Iya, benar. Mekong gitu kan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang ustadz yang aktivitasnya mengelola sebuah pesantren di area Bandung Utara. Bandung Utara. Tapi kalau misalkan secara administratif itu Bandung Barat masuknya ya. Iya. Aha. Ya, kan Bandung Utara. Oh iya benar. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, yang Kabupaten Bandung Barat. Ya benar. Benar. Kamari viral. Anu naon? Kamari viral ya. Jangan gibah ya. Oh jangan gibah, jangan gibah. Ada Pak Ustaz. Yang lama di dia tara gibah saromatan. Ya. Ngan Ngomongin ngomong apa? Kita kedatangan Ustadz Fatnan Al-Farizi. Hah? Aldebaran. Apa itu ya, Dok? Coba dikenalin dulu. Ya, silakan Mang. Mang memperkenalkan diri biar lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sadayana baraya Opos? Oh, sibuk. Opos juga. Opos juga. Pakai. Tadi balik ngajar dari pakai page Mas. Oh, ngajar. Oke, itu salah satunya ngajar. Kita juga Ngajar dong. Bang. Kopi dalam. Oh iya. Iya. Biar ini biar afdol. Ngajar terus, Mang. Iya. Cak bola, Mak. Oh, nyesok kenalan. Oh, pernah. Ya, sekali lagi barangkali selamat wayah gini buat baraya Opos sama Wayah Kiwali. Wayah Selamat Kiwali. malam ya tentunya ya. Karena kalau ngomong selamat siang kan aduh banyak orang Banyak, terlalu deh. ya. Ya kan pasti selamat. Masih disangka editannya ya. Oh. Lain maksudnya iya nih kita. Penting berang gitu kan. Bahaya. Iya, benar. Lanjutkan, Mang. Bang Iya. Fatnan. Nama saya Fatnan Lauza. Biasa dipanggil Aud. akun apa aja. Biasa Fatnan Barudak Opos makin. Kalau sama muridnya dipanggil apa? Sama muridnya dipanggil Om. Ya, Curiga minta iPhone 12. Iya, asal Panggil kalau apa yang ngomong. ya biasa dipanggil Alaun kalau sama. Alaun? Halo. Lauza. Lauza. Oh. Al jangan, nanti diakuisisi. Oh, jangan. Alaun Alaun. ada artinya itu. Ada. Iya kan. Kayak Ada arti. Iya. Kayak orang tanya artinya. Oh ya. Terus kegiatannya Bang Fatnan kan tadi abis ngajar tuh. Iya. Kegiatannya apa aja sih sebenarnya selain ngajar gitu di era pandemi kayak gini? Di era pandemi kebetulan di tempat saya istilahnya mengabdi lah kita ya. Bukan kerja. Kalau kerja Anu apa ya? sorangan. Kerja itu sorangan. Ya, juga istilahnya apa ya? Mengabdi lah ya. Mengabdikan
diri kita, karena niatnya bukan cuman kita mencari sesuap nasi, kita melakukan hal yang lebih besar lagi, mengabdikan diri kepada umat istilahnya. Jadi di tempat saya mengabdi itu kebetulan ada namanya sekolah yang dibalut dengan pesantren dan kebetulan tidak libur. Hanya waktu pandemi itu PPDB cuma sekitar 2 bulan, habis itu masuk lagi karena kalau anak-anak santri diberi libur jika mau keluar tiga dogan. Orang tua karena romplen, wah malah lancar yang orang maupun kamu haru kan itu kan dia. Dan bisa aja bangun kalau ini lu arah yang mau dasar konten para santren. Wah, asli ya tadi. Kadang-kadang, tapi mudah-mudahan bukan keluarga saya. Masa mau kelompok Pontong tak bahaya. ini matakan Bisikan panangan. Jadinya mau belum sorangan. Ya mungkinnya semua mah apa tadi? Ari manfaat nanti mengabdikan dirinya tuh di sekolah yang juga ada pesantren. Iya. Itu tuh pesantrennya siapa, Mang? Mana ya ceritanya? Kalau ya soal mau cerita cerita aja. Emang tempatnya di kalau mau curhat bisa bawa keluh kesal di dia anu lagi bah unggul. Lagi bah biasa di itu mah kan curhatan ke mana? Nah, mana curhat gitu, curhat sama kita. Lamun bahasa keren nama boarding school, Islamic iya. boarding school. Islamic Nama boarding. pesantren kene ya. Boardingnya notebook ya. Poni. Oh. Salah orang. Jatuh. Boarding school ya, Bang? Iya, boarding school. Islamic boarding school. Jadi sejarahnya dulu tuh nggak ada sekolah. Jadi santri ngaji doang dari tahun 90-an. Cuman Oh, awalnya nggak ada sekolah. ada. Jadi pesantren dulu, tim pemancingan tadi. Oh. Pemancingan lah atau pesantren lah? Pemancingan. Pemancingan lah. Mancing nama emang. Kalau tadi kerja. Oke. Nah, makin kesini kan zaman lama gini suka ada stigma masyarakat ngaji hukum, pesantren hukum udah gawe naon gitu, jadi naon. Oh. Sedangkan kan zaman butuh ijazah segala macam. Oke. Makanya mungkin itu salah satu faktornya. Tapi makin kesini kan jadi menyusut tahun 2000-an teh habis cuma sisa 10-20 orangan si santri teh ngaji teh. Karena tadi teh kan sibuk daripada ngaji full gawe segala macam balik gawe. Jadi tahun 2008 kita mulai meeting rapat sama para alumni dikumpulkan. Kita membuat sebuah inisiasi bahwa ini harus dibenahi gitu. Kita memang niatnya kayak memperbaiki generasi, salah satunya kita ingin berkecimpung tadi di bidang keagamaan, ngebalutnya diikat dengan pesantren, dengan sekolah. Ada pengembangan gitu ya. Pengembangan. Jadi yang ngajinya sana ngaji hukum tidak terikat, jadi kan kadang-kadang terbeta seminggu cabut gitu. Dengan dibalut dengan sekolah, minimal kan SMP kita ada SMP dan SMA, jadi diikat ke sekolah. Jadi ada daya tarik ya. Betul, ada pengikatnya. Jadi nggak cuma sebulan keluar asup deui gitu, jadi saya enaknya gitu. Kita prosedural. Selain itu aktivitas ngapain aja, Bang? Aktivitas ya Selain di pesantren, hari-hari di pesantren dan kebetulan sudah berjalan 3 tahun saya buka tempat kursus di daerah rada kotaan sama kota Lembang, khusus bahasa. Oh, Bahasa Arab. Bahasa Arab, Jerman, Korea, Inggris. Keren ya Allah. Keren. Nah, nanti kita ada tanya-tanya. Ya, itu ada bahasa Korea. Ada tertarik kan? Iya, soalnya lagi happening sekarang Korea. Dan Apa? Annyeonghaseyo. Siomay. lagi. Oke. Nanti kita coba tanya-tanya lagi nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe dan share Iya, banyak-banyaknya Pojok Kopdar Brothers biar kita ketemu orang-orang yang keren nih Iya. setiap episode. Menginspirasi. Benar. Menginspirasi. Ya. Selain juga tadi kan bahasa Arab ayo gimana?
kaki kurang diajar setik lah bahasa Arab. Ana justru ala kursi, ya itu ada. Waduh, Ya kan? beneran bisa mang ya tamu. Alaan kursina bentuk kursi. Oke, terus tetap di pojok kopdar. Brother. Balik lagi di pojok kopdar, brother. Edan, Ramai. Gini kalau lagi abis terawih tuh pada ngumpul di sini kayaknya. Habis terawih berjamaah lah ya. Iya, berjamaah. Alhamdulillah ya. Jangan tanya berapa rakaat ya. Jangan lah, soalnya kan masing-masing lah itu mah. Udah sholat terawih? Belum. Udah kan tadi bareng-bareng. Soal saya udah. Belum. Pertanyaan mudah sebenarnya aja. Jancur. Bang Fatnan. Iya. Tadi kan ada di sesi pertama kita ngomongin masalah pesantren sekolah dan juga ada buka kursus bahasa. Iya. Sebenarnya yang pengen ditanyakan di awal sesi kedua ini, sekolahnya ini Mang, itu sejarahnya gimana sih Mang? Bisa diceritain? Sejarah sekolah tadi karena ada trigger pemicunya, jadi karena ada apa ya, berkurangnya santri-santri, Ya, Berkurangnya minat lah ya. berkurangnya minat, betul. Jadi karena takut masa depannya tidak terjamin, padahal kan kita mah geus digariskeunnya sudah ada garisnya, sudah ada takdirnya. betul. Dan juga sebetulnya itu bukan sepenuhnya negatif, karena pandangan orang tentang pendidikan emang harus di-up ketika nah, kita teh mencoba merangkum itu semua, animo masyarakat bagaimana supaya meningkat lagi tentang agar terus bisa ngaji, makanya diikut bisa bola. Ya. 2007 teh kita kumpul berembuk para alumni, para istilahnya apa, para donatur, para donatur ya. betul, para dewan pertimbangan kumpul, kita bikin sekolahnya waktu itu 2008, mulainya SMP. Kenapa SMP? Karena kalau SD itu memang masih dalam ruang lingkup keluarga itu sangat penting kalau SD. Jadi masih Kepada orang tua masih kental banget ya, ya. dan belum mandiri takutnya. Karena kita baru, takutnya anak SD belum dilepas lah Nah, mulai dari SMP. sebelum ngebahas ke SMP lah ya, pasti ada awal mula si pesantren itu didirikan lah ya. Iya. Tiba-tiba Ya. jonges aya gitu kan. Karena ada yang ngaji Apakah itu turun temurun kan, atau misalkan dimulai dari saha gitu. pendirinya siapa? Ah. Jadi sebetulnya Pesantrennya naon Pak? Oh, iya, Si Brother Ros juga pengen tahu pesantrennya apa. nama pesantrennya Rojaul Huda, yayasannya Darun Nasyah. Jadi 2008 dibentuk yayasan. Dari Naon? tahun Abang. Tangannya tuh Rojaul Huda. Udah di deskripsi ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang ada di utara mau ya benar pesantren mau juga belajar lagi, membenarkan lagi ngajinya para orang tua yang ingin menitipkan anaknya atau juga seperti itu. Ya, betul. bisa langsung. Insya Allah lah nanti anak saya kalau udah gede juga Yayasannya pengennya sih gitu. Yayasannya Darun Nasyah. Darul Nasya. Darun Nasyah. Darul Nasyat atau Nasa? Nasyah. Nasya. Oke. Biasanya Yasin. Nah sama itu bang. Nah udah. Apa Sama batur lah. Batur sama anu di bulan. Iya. Di ngomong. Nah, awal mulanya kayak gimana itu, Mang? Sebetulnya di Rojaul Huda ini kita tuh apa ya, merintis orang tuanya, bapak tuh tahun 98 orang pertama di kampung itu, nggak ada jalan asal nanti lewat geledegan gitu. Merantau dari Garut, istilahnya kita benar-benar itu menang batuk di dia, Mang. Ini nggak boleh covid tau. Menang batuk, Covid. San nggak boleh. Jadi merintis dari nol, karena mungkin backgroundnya orang tua tuh 17 tahun pesantren, jadi mohon maaf pendidikannya mungkin nggak bagus, tapi benar-benar ngaji, jadi Agamanya kental banget ya.
Ya mudah-mudahan begitu. Oh. Maksudnya fokusnya memang di situ, didorong orang tua juga, dan punya cita-cita, istilahnya ngaji itu ya pengen disebarkan, Diamalkan. Merantau ke Bandung itu ada misi lah, Ada misi. Nah, Jadi belum geledegan, tapi karena orang tua, petua guru, oke di sini cocok. Kalau lama bisa ngimplang. Oke. Jadi orang ada tertuliskan. Ini cair itu mah. Udah masuk. Dia baskom kayak beliau. Para tukang. Oke. Jadi sebenarnya mah punya orang tua lah ya awalnya itu ya. Baik yang merintis. Yang merintis adalah orang tua. Karena kembali lagi di 2007-2008 itu dikumpulkan alumninya, termasuk donatur juga. Jadi itu area keluarga. Sebetulnya jadi dulu tuh kalau dikisahkan banyak datang ke Lembang merantau bawa duit 15.000 bea saharum. Taksi 15.000 itu dibeliin tanah. Kalau dulu mah meren tanah, yang merenan 100.000 dia pernah lumayan gitu. Dapat duit beli tanah. Hingga mungkin alhamdulillah sampai sekarang tuh di Lembang ada 1 hektar. Alhamdulillah. Yang diniatkan oleh orang tua pendiri teh bahwa ini untuk diwakafkan ke pesantren. Oleh Tuhan kan berikan jalan. Mana itu? Kok aing jadi rubing kan tadi ya? Ayah, kemarin di video kurang. Orang pinggiran. Ah, Baginya orang pinggiran itu. Nah, setelah terjadilah di situ bikin madrasah dulu atau langsung kecilan saung. Saung. Istilahnya meren 3-4 meter saung kubilik baheula ngajak warga sekitar ada warga untuk sekitar. ngaji. Jadi ngarari ke barama jalan kaki, nararajitnya masih semangat gitu ya. Ya, 95 teh wah masih SMP orang. Iya benar. SMP orang SD kayaknya. Mana? Kesalahan 5. Oh, 85 SD orang sarua. SD aja. SD orang lulus 88, Bang. SD. 87. 88. 88 di kelas di SMP. Berarti siapa aja Pak? Kita tempat. Oke. Dari situ berangkat sekarang udah jadi berapa ada SD, SMP, SMA atau Sekarang baru SMP SMA. Mudah-mudahan tahun ini terrealisasi kita mau bikin SDMI. Amin. Semoga tercapai ya. MI itu Madrasah Ibtidaiyah ya Madrasah Ibtidaiyah. Cuma mungkin konsepnya udah mondok. Sekarang SD. Kalau yang SMP, SMA mau mondok ya. Nah, sekarang itu mondok. Iya betul. Wajib. Oh, ada sekarang mes atau asrama. Oh, asrama. Namun orang tua zaman dulu disebutnya kobong. Kobong namanya. Orang bala pernah di Kita kobong. cari di kobong. Kobong. Di kobong. Silipan kobong. Naon tak sih? Kobong. Sahabat. Kobong. Siap. Sekarang berarti ada sekarang total dari muridnya ada berapa? Bang Farhan? Murid alhamdulillah 200-an. Wah. 250. Nah, mumpung ada nih, bedana subhanallah jeung masya Allah naon? Subhanallah artinya maha suci. Maha suci Allah. Masya Allah, Allahnya mengersakeun. Besar wakilnya. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi Tapi sebenarnya ada penyampaiannya, Bang. Penggunaannya ya. Betul, penggunaan. Jadi kalau kayak gini, ini tapi kalau salah tolong diluruskan ya. Kita Salah aja. Kita melihat sesuatu yang Menakutkan. ya menakutkan, konotasi bukan menakutkan, Bang. Konotasinya negatif. Banjir gitu. Itu subhanallah sebenarnya. Tapi tolong kalau salah ya benerin. Tapi kalau melihat keindahan, masya Allah. Benar ya Taman? Salah, betul kan? Benar tuh. Itu makanya balander sih. sebenarnya beralaner. Iya begitulah.
Nanti kita coba tanya-tanya di komen lah ya, mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tepat atau kurang tepat mungkin misalnya. Ya sama gitu ya. Ya, betul. Tergantung persepsi masing-masing. Iya, iya. Hanya perbedaan sudut pandang saja loh. Jadi orang yang dirinya orang guntung ya. Diluruskan Bu ya. Sepanjang perjalanan Mang, dari awalnya bisa dibilang madrasah ya? Iya. Madrasah sampai pengajian pesantren lah ya. Dari terus SMP dan SMA, ada nggak sih penolakan atau misalkan kesan negatif lah ya dari kan masyarakat mah kurang benar kadang disalahkan ya. Netizen lah, kayak netizen gitu ya. Ngomong salah gitu. Oh. Ada nggak sih Mang? Sempat nggak sih? Atau flash untuk masalah. Oh ini mah pengajarannya salah misalkan. Menurut pandangan orang itu. Ya apa istilahnya? Namanya berjuang nggak mudah pasti. Kalau Ya. mudah malah yang berjuang. Ya, berjalan. Berjalan? Ya, berjuang kan perjuangan. Nah, berjalan tinggal lalu makanya mana gitu. Susah itu Susah senang kita bersama. kalau berjuang itu pasti ada. Ya untuk permasalahan sih dari awal sih selalu menghiasi istilahnya apa ya? Itu yang namanya perjuangan. Kalau nggak berat bukan perjuangan namanya. Justru dan kita yakin maksudnya semakin berat semakin kita berjuang pahalanya semakin gede. Amin. Selalu ada hikmahnya ya. Betul. Jadi awal karena orang tua yang asli Garut merantau pertama bukan yang ke tempat yang sekarang. Ada namanya Cikole dalam Lembang ujung lah. Cikole di saudara dari kakek lah. Orang tua diam di situ sebagai pendatang, istilahnya namanya. Ya begitu mencoba punya visi tadi menyebarkan hadis dua hadis gitunya, baca-baca baca Al-Quran, pengen ngajarin lah di masjid. Orang-orang tuh ya istilahnya apa ya? Mungkin karena skeptis apa ya gitu. Iya teh salah datang-datang boga visi kararieu naon tos sosotawan lah gitu. Datangnya Takutnya ajaran sesat gitu ya. Nah, iya teh gitu. Apalagi zaman dulu ya, masih kenal. Betul. Ya, kuat. Hal yang kayak gituan. Ditambah lagi mungkin orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda paham, mungkin disebutnya teh mungkin khilafiyah. Khilafiyah. Masalah kunut jeung untuk kunut di masalah nu kieu Hal-hal sepele lah ya. karena itu benar. Hal-hal sepele benar. Itu dipermasalahkan kedua perdebatan akhirnya karena takut memperpanas suasana pindahlah gitu. Ya istilahnya mah pindah terpaksa diusir. Padahal mah gengsi lahnya. Bisa Ya, jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sama pendatang lah gitu. Iya. Tapi ya oke lah ya, itu mah punya hak masing-masing lah ya. Pindah mang ternyata dari sini. Pindah. Oh diusir gitu lah, kasar mama. Kasar namanya ya gitulah. Terpaksa nyari deui. Ada namanya yang di atas dari tempat sekarang nggak terlalu jauh tuh namanya Areng. Areng, daerah Bangun Sari lah kecamatan nama. Pasti nggak mikir alam hidup ya. Hah? Jauh-jauh Penontonnya hidup. Oke. Areng ya Masih daerah Lembang kok di daerah Lembang. Di situ sama kayak di Cikole tadi. Dari masyarakat nggak terlalu apa ya welcome karena tadi mungkin pendatang segala macam akhirnya diusir lagi. Wah sini tuh udah panas daerah situ. Perjuangan ya. Makanya datang ke tempat yang sekarang teh jadi benar-benar rumah pertama. Di satu kampung, nama kampungnya Pasir Handap. Asalnya leuweung geledegan membuat sebuah gubuk kecil mah mimiti nama Langgar gitu. nah, sanggar. Sanggar bukan. Kalau sanggar mah tempat. Apa saja ya? Langgar. Saung lah ya. Ya lah, ya lah. Pakai bilik. Langgar mah kan ini kayak musola kecil tuh namanya langgar. Oh. Nah, Pasir Handap. Pasir Handap, padahal musuhnya di Lumpur. Nah iya Pak. pasaran apa enak udah. Cerita teh panggalian kesik mah. Oh. Panggalian kesik dikeruk
pasirnya dihanap gitu. Siklus itu sampai sekarang masih ada ngegali. Jadi kita sampai sekarang dihanap tadi itu ya, kayak pasir. pasir betul. Sampai sekarang jadi penggalian pasir. Ya namanya Lembang kan itu kan tanggal perahu kan meletus tuh. Namanya kalau gunung udah meletus pasti ada pasirnya, apalah itu lava apa segala bercampur. Jadinya buat masyarakat tuh kalau nggak tumbuh-tumbuhan yang subur, pasir pasti yang diambil untuk Curiga jati hanap jati. Nah, jati handapnya jati bisa jadi kurang kerukan nyokot beko lagi. jadi nama buat teman-teman yang berada Rawas kan tempat di sana Turkianya di lembah di gunung asal lama rata kaki bukit apa namanya? Itulah di lembah lah ya. asal lama rata itu teh. Gua sempet datang tadinya. Gue juga sempat datang sih. Ini teh di mana? Dulu buka bersama di situ. Non asuka namanya jalan. Terus Gitu, jadi tebing kan itu sebelah saya asal kan. rata Tapi di kerukan. bukan terus sampai sekarang. Jadi kita Atau imahnya bagi handap. ya, sekarang udah mulai Bisa yang mana salah di luhur, di kerukan di handap, jadi ke handap mulai itu. Salah biasa lalu tau. Dihanap. Iya. Panoha. Jadi si perjalanan cerita itu istilahnya apa ya? Sebagai bentuk apresiasi kita sama perjuangan mengenang. Saya waktu itu sempat menginisiasi sama anak kita sejarahkan nih, kita bikin sebuah pertunjukan teater lah ya. Bahwa waktu itu syukuran mau haji orang tua. Jadi yang berjasa, yang berkecimpung, para donatur, para guru-guru itu diundang ke situ. Teaternya mungkin ya karena saya ngelatih, ecek-ecek tuh bisa Bisa aja lah gitu ya alur ceritanya ya. tapi orang-orang yang tahu kisahnya beneran mengalami ikut menemani istilahnya Terbawa suasana gitu pasti. Wah, Perjuangan cuy. Flashback lahnya. Iya, itu benernya orang balap Ngilang pisan. bener. Itu makanya sejarah tuh nggak boleh hilang. betul. Sejarah itu harus kita terus Tapi angkat. jangan sampai terlampau tenggelam dengan sejarah. Oh iya benar. Karena kita punya Visi ke depan. Iya. Cukup lah yang tenggelam itu. Wah, ya. mantan. Biasanya intinya mantan lagi. Tadi bener di samudra. Nah, Bang, kan selain pesantren tadi sempat dibahas ya, bukan khusus. Khusus kan. Khusus bahasa. Khusus bahasa. Bahasa apa aja tadi Bang? Ada bahasa Inggris, Arab, Korea, Jerman. Inggris, Arab, Korea, Jerman. Didinya sekolah nama. Saya tuh basicnya bahasa Inggris. Oh, ngambil sastra. Oh iya sastra S1, S2 nya memperdalam bahasa itu sendiri secara linguistik. Oh, Keren ya. jadi Nggak nyangka sih memang mau baheula katingali polos kene asup BPCB ternyata punya basic yang luar biasa sebenarnya. Jadi orang-orang hebat sebenarnya ada di BPCB ya. Nah itu segmennya lebih ke mana, Mang? Soal bahasa. Ya, muridnya lah. Apakah dari pesantren itu atau bisa kalau di kursus aku di luar dekat Bebas lah ya. Pasar Lembang bebas. Oh, udah ke pasar Lembang? Bulan mana Bang? kayak iya, kayak tempat school ini gitu. Ya. Soalnya ada. Dulu mah kita nyewa bangunan, sekarang mah kita dikasih tempat di alun-alun Lembang di aula, jadi kita pakai aja lumayan gratis. Namanya apa tuh sekolahnya atau kursusnya? Namanya kursusnya Danish Club. Singkatan juga itu Darun Nasya English Club. Asalnya memang bahasa Inggris doang karena basicnya bahasa Inggris. Cuman kemudian saya menikah dengan istri. Iya. Iya, makanya aku jadi istri, makanya saya menikah dengan suami. Dengan istri. Iya, istri saya backgroundnya bahasa Jerman. Oh, Ya, Cilok juga di kampus. Silap di kampus Oh. di sama-sama linguistik bahasa Jerman dan dia waktu itu masih belum umur dan suka Korea-Koreaan enak nih ada tobat. Oh. Korea oke. Oke, tapi kan menonton Korea juga bukan berarti kita nontonnya doang. Bisa jadi juga diambil bahasanya karena ada kayak anak-anak
SD, kalau enggak ya jangan ibu-ibu lah yang suka Korea, karena juga dia bisa dengan bahasa Korea minimal ya itu. pasifnya. Minimal apa kabar gitu kan, assalamualaikum lah gitu. Assalamualaikum. Iya lebih bedi gitu ya. Isi beri Jerman. Saya Jerman. Assalamualaikum. 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 Terus bahasa Arab mah. Bahasa Arab itu kan basicnya English ya, basicnya English. Kalau bahasa Arab berarti didapat pada saat memang Farnan ada di ada di pesantren itu atau ya sebetulnya tuh mendirikan lembaga sebetulnya apa ya, diajar lah istilahnya. Nggak ada basic, saya tuh belum pernah kerja di orang segala macam, jadi nggak tahu bagaimana memimpin sebuah lembaga walaupun kecil gitu, jadi diajar. Untuk bahasa Arab sebetulnya bukan saya yang ngajar. Ada lagi. Dan ya istilahnya cuma yang bisa alif bata sahukul lah bahasa Arab. Jadi mungkin untuk bahasa Arab pengajarannya dari yang lain. Muridnya seberapa? Murid sekarang karena lagi kondisi gini kebanyakan break dulu. Mungkin kalau sekarang sekitar 30-an Pak. Itu tuh dari Usia berapa? Ya usia dari berapa tahun ke berapa tahun? Kita mulai dari SD, semua umur sih sebetulnya. Semua umur. Ya, Termasuk saya misalnya pengen belajar Bisa. bahasa Arab dan bahasa Inggris. bisa Pak. Bisa. Dulu ada Kursusan tapi orang dan Palembang rada jauh. bisa lah online. Jadi memang sejauh ini kursusnya offline, face to face, cuman karena mungkin perkembangan zaman ditambah lagi kondisi pandemi kia orang teh, apalagi kalau yang SD sekarang cuma sekitar 5 orang Pak. Orang tuanya takut ya karena kondisi pandemi segala macam, jadi habis gitu. Jadi kalau mau ikutan kursus itu daftarnya kemana Mak? Daftarnya ke saya. Langsung? Ada Admin ada lah ya, nanti kita tulis di deskripsi juga ya. ya, Termasuk yang pesantren. khusus online lah. Yang pesantren itu Nah, yang pesantren dulu deh. Nah. Pesantren. Kalau misalkan ada orang tua dari Belanda Ros ya di rumah yang pengen anaknya tuh yang udah pesantren saya itu mah. mendalam pesantren itu masa konotasinya kumaha gitu. Lamun urang di pesantren kita wajar konotasinya negatif, tapi mun urang sebagai orang tua yang pesantrenkeun budak itu lebih konotasinya positif pastinya. Biar lebih dalam lagi lah ilmu agamanya. Pengen si anaknya mendalami agama gitu ya. Kumaha carana? Apa ngaji Pak? Enggak maksudnya datang. Kayak tadinya gitu. Sama apakah pembelajaran sama dengan sekolah-sekolah lain itu penerimaan siswanya di semester pertama gitu nanti sudah di pertengahan tahun Mendikbud Ya, kalau untuk lembaga sekolahnya kita ngikutin dinas, ada SMP SMA. dinas pendidikan ya. Jadi pagi sekolah, sorenya baru ngaji, sore ke malam. Jadi kalau mau pesantren bapak-bapak sementara ngaji unggul itu. Kalau misalnya saya nih pengen pesantren, pengen yang diajar ngaji, orangnya ngaji orang kayak dilancarkan lagi lah gitu. Itu kan jadwalnya misalkan kalau orangnya sekolah gawe ya Senin sampai Jumat, misalnya Sabtu Minggu doang itu bisa nggak? Sekarang tuh Mondok gitu. bisa. Bahkan sekarang tuh kita bukan cuman yang offline, kita bikin mulai ceramahnya di kayak gini-gini Pak, direkam gitu. Para streaming yang lah ya. udah mulai streaming gitu. Ada ininya apa? Ada linknya. Biasanya kita di malam Rabu dan malam Minggu itu selalu online. di mana? Online. Di mana? Di Zoom. Oh di Zoom. Oh di Zoom lah. Coba pindah ke YouTube juga Mang. Streaming di di situ. YouTube streaming sudah mulai dimasukkan. Gitu. Cuman belum terlalu banyak karena kita kekurangan editor sebetulnya.
Oh, Indra, kayak diantos di Iya. pesantren. Oh, tim pojok kopdar siap kok Siap. untuk membantu itu ya. Untuk meliputi itu Termasuk siap. saya pribadi juga siap. Seru kayaknya itu. Tapi orang tuh jadi host ya. Kain bego aja. Jadinya mau orang nggak bisa. Soalnya kan ajar kok barengan. Nah, kalau untuk yang kursus itu gimana caranya kalau misalkan mau ikut? Kalau mau ikut kursus online ada IG-nya Pak ya. Kalau IG-nya namanya Danis Club bisa lah. Danis Club. Ada Pakai beberapa curug? di situ. Danis. Lupa lagi ya nanti lagi. Danis Titik Club. Danis titik club. Danis.club ya. Nah, berapa lama kira-kira Mang untuk dari nol sampai ke mahir bahasa Inggris? Ya, Bahasa Inggris itu ada target kan biasanya? kalau dari kurikulum kita 4 bulan 5 bulan sampai 6 bulan lah, satu semester lah. Ya. Cuman Mana emang harus mahir bahasa Inggris? Seetik. Terus kerja bule jadi ngomong pakai selesai. Yang penting orang Australia. Udah translate. Voice-nya. Nggak apa-apa kita coba diajar juga ya bahasa Inggris ya. Manfaatnya, bener nggak? siap. Juga bisa ngundang Boleh. Ridwan Bakoi di dia. Pakai bahasa Inggris ngomong nak was. Oh, 5 bulan ya? Eta teh Bener, bener. nu bodoh sekalipun. Sebetulnya dari awal kita tanamkan, Pak, ini berapa lama Pak sampai ke jago? Tergantung ya. Balik lagi ke diri kita. Karena kita udah bikin set kurikulum sekian bulan misalkan. Tapi kalau dianya nggak ada belajar di luar, nggak nyari-nyari, nggak aware, nggak Ya, belajar sendiri, Itu lebih ngarah kemana sih bahasa Inggrisnya? kita bahasa Inggris Conversation. Hah? lebih ke conversation iya, nulis juga iya sih sebetulnya. Sebenarnya lebih akan lebih cepat tuh kalau nulis sebenarnya ya. Cuma Iya. kan kalau nulis kan baku Betul. baku beda dengan conversation sehari-hari. Tapi yang namanya bahasa, kalau kita nih udah 5 bulan, taruhlah bukan mahir lah, minimal kita udah aktif lah ya. Bahasanya udah aktif, bisa ngomong, bisa mendengar. Terus tuh nggak dipakai, percuma juga. Nah, saya tertarik yang perluasan pesantren itu Doi. Oh iya. Kan dari kecil sekarang ada Sekitar berapa hektar? 1 hektar. 1 hektar kan gede ya. Gede kan? Itu dapat kurang sedikit kepo ya. Dapat dana dari mana, Mang? Ya makanya dari awal tuh istilahnya kita nggak pernah mengakuisisi pesantren usaha kalau kalian ini pesantren bersama umat, karena nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri seperti itu, nggak mungkin. Ada orang-orang yang menyokong tim BBT, istilahnya bikin masjid gitu kan, bikin asrama segala macam. Ya kita swadaya lah. Ada dari pemerintah, cuman lebih ke sekolahnya. Kalau dari asrama kobong mah ya mungkin para ahli bikin donatur atau tempat gitu. Nah, kalau misalkan Odoy ya, Odoy misalkan tertarik kurang yang mau yang wakaf lah ya. Wakaf, infak, Oh, infak atau wakaf? infak. Oh, Kalau infak. wakaf itu kan ke tanah, Wakaf itu wakaf. tanah. Bisa nggak sih gitu kan? Bisa kalau misal Emang bisa. Mantap. Kayaknya ditagi kan. Kalau di sana mana? Ah, iya. Ya, Misal misal kayak udah lu ditagi. Ya, bener tuh. yang namanya infak itu kan saya dona lah misalnya. Jadi orang misalkan punya sedikit rezeki nih, mang orang dia itu bahasan apa ya kan? Misalnya mang orang juga bisa ya soalnya, bentar, orang juga 2 juta ya mang, yang sekolah baru dak, pan tuh lucunya bahasa gitu, bahasa halusnya itu gimana? Soalnya saya juga sempat lihat postingan beliau tentang infak tanah, naon sih? Wakaf tanah. Oh, wakaf tanah. Wakaf itu. Nah, itu prosesnya seperti apa sih, Man? Proses. Mungkin juga Brother Os di rumah juga pengen kurang kayak Punya banyak, oh ya maksudnya Ada ada rezekinya lah. ada. Nah, Amin. Mudah-mudahan berada rasa rezeki. Amin. Amin. Jadi kita ada beberapa program sebetulnya memang kalau untuk di pesantren yang sekarang, program ke anak yatim suka ada setiap bulan, suka ada yang ada juga yang program infak beras ada tiap bulan. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun setiap bulan ngirim. Masih banyak orang-orang baik, makanya kita selalu buka sok
Pak Onai gaduh hiji sabaraha dipakeun ini niatna kangge naon? Gaduh naon? Icis. Icis. Atuh mang. Icis atuh mang jago bahasa Inggris icis. Tentang icis dia tuh. Tidak melupakan mother language. Oh iya benar. Ya orang era kamu gitu kan lah bilang kultur mah era orang. Oke, berlolosnya nanti kita lanjut di sesi ketiga. Ya. Buat teman-teman berlolos juga kenapa juga enggak misal kalau kita pengen berinfak sedekah Ya, namanya betul ya. apapun itu ya. Apapun itu, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Kami Momennya. tim Pojok Kopdar mengajak teman-teman semua berlolos yang nonton, yuk orang ngumpulkan Pahala sebesar-besar. betul, ngumpulin apapun itu, nanti kita coba langsung live lah di sana, Ya, bisa. kita kumpulin barang-barang apa segala rezekinya, duitnya, apalah pokoknya mah yang berlolos punya kita tampung, nanti kita akan kasih kontak personnya, ya kita ajak semua, kita berbuat baik. Kita berbagi kebaikan. Itu maksudnya bukan berbuat baik tapi berbuat apa tadi? Berbagi kebaikan. berbagi kebaikan ya, tetap di Pojok Kopdar Brother Os. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Os. Kok begini Bang? Si Domi gigil. Aduh, Masih dengan Bapak Ustadz satu ini. Bahasana seru pisan, Doy. Seru, brother. Seru, brother. Sini guys. Oh, mantap Pak. Menyambung yang tadi, Mang. Kan aktivitas ini sudah sudah berjalan sekitar di tahun berapa? Kalau sekolah 2008. Enggak, awal 89. 89 mah orang sama akhir. Ngos, enak aja. Orang gue lahir 72. Sampai dengan 2021. Nah, orang penasaran apakah ini hanya di Bandung saja atau misalkan kan Ada di kota lain gitu ya. kota ini pun Rama Pun Bapak. pun Bapak pun Rama. Pun Bapak. Walaupun bapak di situ, bapak situ. Oh, Mama, pun teh saya. pun Bapak. Bapak Salira. Oh, Bapak Salira, Salendro. Rama Fatnan lah ya. Rama Fatnan kan notabene-nya asli Garut lah, ya. Apakah ada di kota lain atau misalkan hanya di Bandung saja? Bapak nanti. Bapak anak, aktivitas. Bapak anak. Atau bapaknya di kota-kota lain mau mana ya? Alumni Naloba. Ya, alumni Naloba. Jadi alhamdulillah Bang, tahun kemarin ada orang tua santri yang bercerita bahwa kakeknya punya tanah yang sudah diwakafkan di daerah Sumedang. Waduh, sudah diwakafkan ke orang lain. Tuh kan, Ayo Sumedang. ternyata dijadikan apa? Nah, cuman sama si yang dititipkan itu karena yang ngasih wakaf pengen ada balutan kegiatan keagamaan, karena di sana dipakai bisnis, Mang, pakai melak lau, pakai melak kebon gitu. Melak kebon. Melak kebonan. Lampon di sawah. Menuai sawah, menuai padi gitu. Akhirnya itu tadi cabut, jadi dititipkan ke ieu mah. Akhirnya dititipkan ke yayasan kita. Jadi udah 1 tahun dititipkan ke Rojo Buddha Darunasya ini untuk kemudian dipakai pengembangan pesantren di sana. Alhamdulillah sekarang lagi proses fundraising, penggalangan dana. Kita ingin, ya betul, Memangkasing. Fundraising apa? fundraising, penggalangan dana itu Oh, iya. kan tadi ya. Oh iya. Fundraising.
atau fundraising? Fund. Fun. Fund. Bukan fun. Bukan fun. Food. Oh, Fun. Ayah dean. Oh. Fund. Sudah ada fundraising pakai papan. Bener Bang, eta posisi yang di wadah tuh di bawah sirkuit, Mang. Sirkuit buat off-road gitu, Mang. Oh iya tahu yang waduk yang deket ini bukan? Betul. Acan, Aisyah ngomong. Non waduk teh kak? Bukan. Oh, bukan. Ini mah perbatasannya lebih ke deket. Jati Gede. Malangbong. Malangbongna. Ini dari Oh, Malangbong. ada sirkuit situ. Fun off road lah di situ mah. Ya. Sirkuit waduk nggak? Lain, cuman daerah waduk. Oh. Cilengkrang. Celengkang. Jadi di sana kemarin alhamdulillah sudah apa ya istilahnya sudah peletakan batu pertama. Groundbreaking. Begitu kan. Apa ya rusak? Tanggal berapa saya lupa. Cuman sudah ada musola dan alhamdulillah sudah ada sumur. Itu ya kita galang dana juga sudah ada toilet, ada Nggak boleh batuk. Ya galang dana banyak makanya. dan kerennya teh ada orang-orang yang dari mulai arsitek, dosen ITB mah tanpa dibayar. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Begitu dong. Keahliannya diberikan, pikirannya diberikan, mereka turun tangan juga ke sana. Iya. Sambil ngasih dana juga hebat di sana. Udah mah mereka tuh yang mengerjakan, Betul. ngasih juga dananya. Ada orang kayak gitu. Semoga Allah melipat gandakan. Amin. 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 Ya kita kan nggak bisa bantu banyak, tapi kita bisa di sini memberikan minimal lah inilah informasi yang menjadi Apresiasi lah ya. motivasi kan, benar kan? Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi berdaros di rumah juga. Iya, apa enggak? Ternyata orang kayak misal hayam jadi muka pasantren gitu, join sama pasantren ya kan? Amin deh. Oh, benar. Sesuatu yang belum terpikirkan tapi Masya Allah. ya Allah panon. Bang, kalau pastilah ya selama perjalanan ini ada hal yang belum tercapai. Betul. Naon sama? Nu kurang teh Cita-cita kurang ya. kayak ieu tapi can kacumponan wae gitu. Nomor kahiji barangkali jalan kan itu ya emang pernahnya di Solokan Garing Nya, Ya. bener. Oh masih kene. masih kan Ternyata nu jalan itu ngerubruk teuing ditutup. masih aya ayeuna geus sudah kitu deui geus langsung Jalan ke akses Pasir Handapnya. Memang Bangku pasir. pembukaan SMP sama Bupati janji isu beneran Bupati pertama almarhum Bupati kemarin belum keburu merealisasikan janji juga mau benerin jalan kita dapat kabar ya tadi Ya udahlah nggak apa-apa lah. Kan we sama ada nyamperin niat nama benernya karena nama tapi dan realisasi we. Ayeuna we di dia orang buka donasi baiknya. Nah, kenapa enggak kita sama teman-teman Raros di rumah ya semuanya lah. Semoga bisa realisasi itu jalan. Amin jalan jadi halus di Hotmik Di ya. Amin. Itu berapa lebarnya Mang? Banyak sih ya. Enggak lebarnya ya. Masuk mobil. Masuk mobil. Masuk mobil. Dua mobilan banyak. Dua mobil Mudah-mudahan jadi ladang amal lah. Bener, kalau yang namanya jalan itu pasti jadi ladang amal kita. Kenapa? Karena orang pasti akan lewat situ Membuka rezeki. Betul. Masya Udah bener lu sekarang ngomongnya. Alhamdulillah. Coba memperbaiki saja. Ih bener lah kita mau belajar di sini. hikmah Ramadan Pak. Amin. Jadi harapan ke depannya apa, Mak? Yang satu mungkin itu mah gambaran eksternal, harapan eksternal jalan yang berwenang mohon diperbaiki benar. Sugan didengarnya Iya. buat Bapak Eki Kurniawan, mudah-mudahan nonton Pojok Kopdar dan merealisasi Nanti kita keinginan pengen Eki Kurniawan ya. dari pesantren tersebut lah ya. Om Biasanya langsung direspon kalau Pak Hengki. Nah, Sama admin. sama admin teh gitu kan. Ya pokoknya mana penting direspon. Ya. Terus kalau dari diri pribadi Bang? Kalau diri pribadi sih sebetulnya pengen si lembaga ini tuh semakin berkembang karena Amin. kita masih kekurangan dari segi infrastruktur kayak memang kan ya
lapang basket kayak gitu-gitu. Banyak sih sebetulnya dari segi infrastruktur, dari segi sarana pengen diperbagus lagi. Kita masih banyak sebetulnya kalau untuk pengembangan lahan sekarang masih ditanam di kebun, lagi. Kota keren enggak? Pone wae kudu ditanamin. Saya nggak suka jeli. Di kebonin. Astagfirullah. Ditanamin lah ya. Di kebun. Dijadikan kebun. Ditanamin tumbuhan-tumbuhan. Kebonan. Jadi kedepannya pengen ada disekat area laki-laki dan area perempuan. Oh iya, karena biasanya kalau di pesantren-pesantren itu kan disebutnya kobong awewe jeung kobong laki caranya gitu ya. Iya. Dan mengurangi resiko. Oh iya benar. Bukan muhrim. Jika no atau gitu. Di episode kali ini khususnya dari tim Pojok Kopdar Berderos juga Ya. membuka donasi sebanyak-banyaknya buat Ayo Praros kita dan juga yang nonton semua di rumah. kita berlomba-lomba berbuat kebaikan lah ya. Fastabikul khairat. Kumat Fastabikul khairat. pas tabikul khairat. Khairat. Ya. Itu buat di akhirat. Berlomba dalam kebaikan. Berlomba Oh. dalam kebaikan. Akhirat. Nah, mau itu dalam berbentuk materi, Betul. Ya. mau barang, tong pakai bekas tapi ya. Iyalah, Nah, kita lebih donasinya itu kan tadi kebutuhannya sebenarnya lebih Ya. kebutuhannya pengennya sih infrastruktur yang dibetulkan, tapi ya apalah orang mau gebata di imam misalkan apa ya dikirim buat truk gitu kan. apapun lah yang Dua bisa. trik mantap. Iya mantap kan. Yang truk-truknya kamu gagal pasir ini jadi duit Ya, ya. betul. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa amanah lah ya. Amin. Membantu. Ya amin. Iya kita harus bisa aman. Mari kita ya. Nanti bisa hubungin Topan dan Jenny. Ya, Juga IG-nya Pojok Kopdar Brother House. Ya. Jadi kalau nanti mau donasi, tinggal DM IG-nya, nanti juga di deskripsi ada WA-nya Mang Topan dan Mang Jenny juga. Langsung aja siapa yang akan berdonasi langsung aja karena kita akan berlomba-lomba menuju kebaikan. Ya, betul. Nanti kita langsung sambungkan ke yang bersangkutan. Ya, iya, pastilah. Nanti kita kumpulkan dulu. Tidak ada peduli manantika ya. Apa? Biar tidak ada peduli manantika. Nah, enggak boleh. Biar jalan bisa di antara kita. Cing Dedio. Anjing Dewi. Kalau siapa yang Ya, nanti kita juga akan kita coba ke sana lah ya. Ya. Lihat lokasinya. Kita coba live di Instagram juga. Nanti kalau sudah terkumpul donasinya kita live Instagram. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita pede aja karena kita mau berbuat kebaikan. Nah, kita lihat aksesnya seperti apa. Betul. Ya tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul, kan oh itu jalannya kiri-kiri kan orang-orang mengawang-awang Nah. saya namanya orang Oh, maknya sih gitunya. maknya mah inovasi hidup Masa sih? masa sih gitu kan. Nah, oke, kita coba liput juga sekalian ke sana bareng-bareng, kita ajak juga teman-teman Brother Ongkos, Fantastic Four juga gitu, coba undang ya ke sana ya. Bareng-bareng lah. Iya, PSB juga. Iya, PSB pasti. Waduh. PSB harus pasti kita undang. Nah, Terima kasih Mang Fatnan. sudah hadir di Pojok Kopdar. Siap. Terakhir, Sama. closing statement buat brother di rumah. Buat Brother Host barangkali sedikit jangan bosan berbuat baik karena berbuat baik bisa apapun itu. Mudah-mudahan Pak Abeng ini Pak Dar. Pak Odoy AML ini termasuk berbuat baik tadi mengajak kebaikan. Amin. Teman-teman yang menitipkan apapun itu kita barangkali ada sekitar 20 anak yatim dan duafa, ada infrastruktur yang mau dibetulkan, bukan ngajakin, bukan pengemis, ini ajakin teman-teman ini jalan. Insya Allah buat teman-teman ini sholawat jariah karena iya teh punya kita bersama ladang akhirat insya Allah. Amin, amin. Makanya jangan bosan berbuat baik sekecil apapun. Sekecil apapun ya, karena untuk saudara-saudara kita juga. Ya, Jadi
yang saya ambil itu lebih baik berbuat satu hal daripada tidak berbuat sama sekali. Ya. Cocok. Ada satu lagi Mas. Satu lagi. Yang keren. Yang keren. Oke, bahasa Arab. Portugal. Jadi sedekah itu lebih baik besar tapi kita ikhlas daripada sedikit tapi diukit-ukit. Ya. Bingung. Yang mending gede, ikhlas daripada letik diungkit-ungkit. Kalau lima baju koma gitu. Emang gitu. Emang harus gitu, benar. Mending gede tapi ikhlas. Benar, karena sedikit apapun yang kita berikan itu pasti berlimpah. Berlimpah ganda. Oke, terus Pantengin terus pojok konten terus. terus dengan cara like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di episode kali ini bisa memotivasi dan menginspirasi Brother Rocks di rumah. Kita nantikan di episode selanjutnya Ya. dengan narasumber-narasumber yang makin menginspirasi dan yang makin memotivasi. Jadi kita akan kembali lagi di Pojok Kopdar Brother Rocks. Assalamualaikum